Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali bersama saya Lutfi Ramadhan NIM 21113923. Sini kita lanjut ke praktikum 3, operasi file dan struktur direktori. Pembahasan operasi file pada sistem operasi Linux, struktur direktori pada sistem operasi Linux. Tujuan belajarnya untuk memahami organisasi file dan direktori pada sistem operasi Linux, menciptakan dan memanipulasi direktori, memahami konsep link dan simbolik link. Untuk dasar teorinya ada organisasi file. Sistem file pada Linux menyerupai pepohonan tree, yaitu dimulai dari root, kemudian direktori dan subdirektori. Sistem file pada Linux direktori secara hierarkikal, yaitu dimulai dari root dengan simbol seperti ini. Seperti pepohonan, jadi bercabang gini. Jadi yang file utamanya ini, kemudian ada direktori-direktori keduanya, ada bin, sbin, home, tmp, kemudian ada subdirektori lagi. Yang kedua direktori standar itu ada etc, ada dev, ada bin, ada sbin, user sbin. Yang di situ berisi file administratif dan file executable atau script yang berguna untuk administrasi sistem. Yang dev berisi file khusus yang mempresentasikan peralatan hardware seperti memori, disk, printer. Yang bin berisi utilitas sistem level rendah atau binary. Yang sbin berisi utilitas sistem untuk super user untuk membentuk administrasi sistem. Yang user sbin ini berisi utilitas sistem dan pemrograman aplikasi level tinggi. Yang user lib berisi pemrograman library yang diperlukan untuk kompilasi. Yang tmp berisi file sementara yang pada saat bootstrap akan dihapus. Yang boot berisi file yang sangat penting untuk proses bootstrap kernel FM Linux disimpan di direktori ini. Yang proc berisi informasi tentang kernel Linux. Yang var direktori variabel, artinya tempat penyimpanan log atau catatan hasil output program. Home berisi direktori untuk pemakaian Linux. mnt berisi direktori untuk mounting system file. Root home directory untuk super user root. USR pin untuk simbolik link ke USR 11 R6 pin X Windows. USR SRC shortcut untuk Linux. APT untuk option directory. Ini bisa berisi aplikasi tambahan, bisa add-on seperti Netscape, Navigator, GNOME. Selanjutnya ada directory etc. Itu berisi file yang berhubungan dengan administrasi sistem, maintenance, script, konfigurasi, security, dan lain-lain. Ada httpd, ppp, rc.d gitu. Itu ada directory atau dev. Jadi isinya ada floppy, direktorinya seperti ini, terus ada hard disk, ada IDE, SCSI, dan ada CD-ROM, ada mouse, ini direktorinya, sudah parallel port, ada serial port. Selanjutnya ada direktori proc. Jadi direktori proc itu adalah direktori yang dibuat di atas RAM atau random access memory dengan sistem file yang diatur oleh kernel. Proc berisi nomor proses dari sistem dan nama driver yang aktif di sistem. Selanjutnya ada ada tipe file. Pada Linux terdapat 6 buah tipe file, yaitu ordinary file, terus directory, terus ada block device, ada IO itu input output, terus ada character device, peralatannya ada IO juga, terus name pipe, vivo ini juga secara intern oleh sistem operasi untuk komunikasi antar proses. Ada link file itu nanti dari file 1 ke file 2 nya bisa di link biasanya kalau di Ubuntu berwarna hijau atau merah gitu.
Kemudian keempat ada property file, mempunyai beberapa atribut lain. Tipe file menentukan tipe dari file, yaitu strip, file biasa, D, directory, L, symbolic link, B, block special file, C, character special file, S, socket link, P, vivo. Izin akses menentukan hak user terhadap file ini. Jumlah link untuk file ini. Pemilik atau owner menentukan siapa pemilik file ini. Kalau grup menentukan grup yang memiliki file ini. Jumlah karakter menentukan ukuran file dalam byte. Waktu pembuatan menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Nama file menentukan nama file yang dimaksud. Ada RW, RWR, ini tipenya, ini jumlah linknya, ini bin. Biasanya nomor ini, ada out itu pemiliknya, biasanya user gitu. Ada group, terus ini jumlah karakter tuh Oktober kayak tanggalnya, terus ini waktu, terus ada etc passwd, ini nama filenya biasanya. Nama file maksimal dari 255 karakter berupa alfanumerik dan beberapa karakter spesial, yaitu garis di bawah, titik, koma, dan lainnya kecuali spasi dan karakter ini. Karakter-karakter ini. Contoh yang benar, pilih untuk membedakan huruf kecil dengan huruf besar, case sensitive. Jadi antara A besar sama A kecil itu beda kalau di Linux, tidak sama. Jadi case sensitive. Nanti kalau inputnya harusnya A besar tapi inputnya A kecil gitu, nanti error hasilnya. Symbolic link. Link adalah sebuah teknik untuk memberikan lebih dari satu nama file dengan data yang sama. Bila file asli dihapus, maka data yang baru juga terhapus. Format dari link. In file asli, file duplikat. Jadi kalau yang file aslinya dihapus, nanti link yang di link nanti juga error nanti hasilnya. File duplikat disebut hard link, di mana kedua file akan muncul identik. Link count 2 bila file asli atau file duplikat diubah perubahan akan terjadi file lainnya. Symbolic link diperlukan bila file tersebut di-link dengan directory file yang berada di partisi yang berbeda. Ini ln, s, full path, asli, full path, duplikat. Yang kedua, untuk melihat isi file. Untuk melihat jenis isi file menggunakan format file nama, s. Isi file yang dilaporkan dengan deskripsi level tinggi seperti berikut. File myproc.c, letter.txt, webpack.html. myproc.c, C program text, letter.txt, ASCII text. Terus yang 8, mencari file. Jika ingin melihat bagaimana pohon directory dapat digunakan perintah, itu dengan menggunakan find, which. Yang find formatnya contohnya ada find directory, name, target file, print. Yang which ada which command. Ada locate. Yang 9, mencari teks pada file. Untuk mencari teks pada file digunakan perintah grep general regular expression print dengan format perintah grep option pattern file. Tugas pendahuluan setelah penyampaian itu nanti ini. Percobaan login sebagai user, buka konsol terminal dan lakukan percobaan di bawah ini. Perhatikan hasilnya, selesaikan file selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke Ubuntu. Oke, kita lanjut ke latihan, ke percobaan. Zone 1 direktori. Yang pertama melihat is directory home. Pertama pwd home lutfa itu home. Jadi ini pwd sama echo home ini sama, fungsinya sama. Yang kedua melihat direktori aktual dan parent directory. Di
ini masuk ke home, kemudian dari CD.2 ini fungsinya untuk masuk ke home, dan kita pwd, jadinya langsung ke home. Kalau kita dari CD langsung ke pwd, langsung kita masuk ke home. Kita CD, ini untuk keluar CD itu, keluar dari home-nya ini. Lanjut, membuat suatu direktori lebih dari satu direktori atau subdirektori. Pwd lagi, dan mkdir A, B, C, dan A, D. Jadi ini D menjadi subdirektori dari A. Kemudian yang ini juga E menjadi direktori punya yang A. Kemudian yang B F ini juga dari subdirektori, jadi subdirektori punya yang B. Kemudian A, D, A. Nah, kalau ini bertumpuk, jadi D menjadi subdirektori punya A, terus A lagi dari subdirektori punya D, gitu. Bertumpuk jadi. Dan kita coba ls. Nah, ini isinya A akan menjadi ada punya D sama E. Nanti kalau kita cek D, nanti adalah A, ada direktori A lagi. Jadi subdirektori ls yang adik. Nah, di direktori D nanti akan ada A, karena ini A menjadi subdirektorinya jadi D. Kita lanjut yang keempat, menghapus satu atau lebih direktori hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin aksesnya. Contohnya mkdir, kita coba mkdir B. Terdapat pesan error mengapa? Oh, ini akan dapat pesan error karena B tadi masih ada subdirektorinya F, jadi tidak bisa membuat mkdir B gini. Saya coba cek ya, lsb. Nah, ini di direktori B itu ada subdirektori F dari F, jadi tidak bisa di mkdir B. Mkdir, cara membuatnya seperti ini, mkdir B F kemudian B lagi. ORMdir, cara menghapusnya salah. Kita clear dulu. Kita rmdir B. Oh, nggak bisa karena di dalamnya masih ada direktori dari F. Kita rmdir, cara hapusnya tuh gini, rmdir B F dan B lagi. Nah, kita ls coba ya, ls min1 B. Nah, ini pasti error karena di dalam B sudah hilang, file B nya sudah hilang di remove tadi, di remove di sini. Jadi kalau kita ls B nanti akan error hasilnya. Kita lanjut ke 5, navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain.
Kita langsung aja ke PWD. ls -1 dan kita cd a, dan kita ke PWD. PWD home lupa a, benar. Kita ke, jadi di home ini akan muncul a, di home lupa akan muncul a. Kembali lagi kita ke cd titik. Nah, akan kembali lagi. Kita clear dulu. Dan kita PWD lagi. Nah, ini kan A-nya hilang tuh, ini kan sudah kembali lagi ke home-nya. Jadi Anda tadi sudah hilang, kita coba ke cd home user lupa C. Oh, cd home lupa C. Kita PWD. Nah, jadi sama antara yang langsung cd a gitu sama cd home lupa C itu sama, nanti hasilnya sama seperti ini. Kita balik lagi. cd lupa cd lupa C. Nah, ini kan muncul error karena ini langsung dari direktori masternya. Jadi kan kalau yang ini lewat home dulu, kalau yang ini langsung cd lupa C gitu, nanti muncul error kalau langsung ke masternya, direktori masternya. Nah, mantap. Kita lanjut percobaan kedua, manipulasi file. Kita langsung aja cat contoh membuat sebuah file. Kita buat keluar, kita kopikan contoh tadi. Kalau kita lihat dulu ya ke contoh. Ada. Kita clearkan dulu. Clear. CP kita kopikan contoh tadi ke contoh 1. Oh, contoh satunya kok misah. Kopikan contoh ke contoh 1 gini. Kemudian kita ls, coba ada enggak. Nah, ini di sini ada contoh 1. Kemudian kita cat contoh 1. Oke, bisa. Jadi kita kopikan dari contoh ini ke contoh 1, terus kita cat, hasilnya sama. Isinya membuat sebuah file. Kita clear dulu. Terus kita ke cp contoh, kita copy ke contoh A. Jadi kita kopikan contoh
ke directory A. Terus kita coba ls. Nah, ini di directory A contoh sudah ada. Dan kita kopikan lagi contoh 1 ke A, ke subdirektori D. Kita sini terus ini. Kita coba ls. Nah, ini di directory D nanti akan ada contoh sama contoh 1. Oke, masuk. Yang kedua, perintah move atau mv untuk memindah file. Oke, kita langsung saja mv contoh 2. Jadi kita move dari contoh tadi, kita move menjadi contoh 2. Kemudian kita ls, kita cek. Nah, ini kan ini harusnya contoh, tapi sekarang malah menjadi contoh 2 karena kita sudah pindahkan contoh menjadi contoh 2. Kita clear dulu, kemudian kita move lagi contoh 1, contoh 2, kita pindahkan ke directory D. Kita coba cek ya. Nah, ini di directory D akan ada contoh 1, contoh 2, sama contoh. Jadi ada 3 folder nanti di sini ya. Yang di directory D nanti ada 3 folder. Dan kita lanjut ke mv contoh 1 C. Cannot search file directory, cannot search file. Oh, ini nggak bisa. Ini karena contoh 1 dan contoh 2 sudah ada di directory D, jadi sudah habis. Jadi kalau kita pindahkan ke contoh C, nggak bisa. Kita pindahkan ke C, nggak bisa ini. Kita lanjut saja ke yang ketiga, perintah remove atau menghapus file. Kita langsung cd home lupa adi. Ya, ini posisinya sudah di directory D. Kita hapus contoh 2. Kita s. Nah, ini contoh 2-nya sudah hilang. Mantap. Kita remove lagi, tapi nanti ini mamin i contoh. Nah, ini remove regular file contoh. Jadi kita ini untuk meyakinkan lagi apakah mau menghapus file contoh. Nah, kita tekan aja ya. Kita ls lagi, apakah masih ada. Nah, sudah nggak ada, file contohnya sudah nggak ada. Kita remove lagi yang ini, rf a c. Kita ls 1.
kita berarti harus remove rf ac. Coba kita cek di direktori gitu kan, ls satu. Oh benar, jadi ini kita coba lagi ls satu iya benar, jadi ini untuk menghapus direktori A, jadi direktori A menjadi kehapus, sudah nggak ada lagi ini. Yang ketiga, membuat percobaan symbolic link, membuat shortcut filing. Nah ini yang link-link tadi nih, langsung saja echo dan halo apa kabar, kita buat ke halo.txt. Kita coba cek apakah ada halo.txt. Ini halo.txt ada. Kita lanjut ln, kita linkkan halo.txt. Kita coba kelingkan ke Z, apakah bisa? Bisa. Kita ls. Nah ini dia sudah ada. Kita linkkan hello.txt ini ke Z. Kemudian kita get Z, apakah berhasil? Nah nanti hasilnya halo apa kabar, seperti yang di halo.txt ini. Kita buat my dear, my dear sudah ada. Kita buat file apa ya, mkdir my halo, coba ya, dir my halo. Kemudian kita lm, kita linkkan Z ke my dear, kemudian halo my dear kan, my halo yang udah kita buat tadi, dan kita halo.txt. Kita linkkan ke halo juga. Jadi ini Z ini kita linkkan, sudah linkkan tadi loh, sudah dilinkkan, kita linkkan lagi ke halo juga yang kita simpan ke my halo. Coba kita ls, kita cat my halo harus miring halo juga. Nah ini hasilnya sama, halo apa kabar, kita linkkan ke sini. Yang selanjutnya kita coba linkkan pakai main s. Ini fungsinya buat apa ya, by.txt, kemudian kita ls -1 by.txt, terus kita cat
Jadi ini kita mengelingkan z ke by.txt yang berbentuknya var. Jika kita ls by.txt akan seperti ini. Coba kita cat by.txt akan bisa. Walau apa kabar? Bisa. Yang keempat, melihat isi file. Kata ls satu. Nah ini, jadi yang ada baru ada by.txt yang dari A. Langsung saja file lalu .txt. Jika di file halo.txt kan nanti ada ASCII text. Jadi ini mendeteksi itu di halo.txt karena tadi ada halo apa kabar itu termasuk ASCII text. Kita juga coba yang by.txt. Symbolic link to z. Ini kan tadi pakai s. Jadi kalau pakai s itu menandai, jadi kita menandai yang by text itu linknya dari mana. Nah itu jadi kita bisa tahu itu symbolic link to z. Nah ini jadi tahu itu by.txt itu linknya dari z itu. Yang percobaan kelima, mencari file, perintah find. Coba ya kita clear dulu biar enak. Find home trip name, kemudian ini terus .txt. Jadi gini, kita cari yang dari home itu keywordnya nama, terus kalau belakangnya ada .txt nya kita printkan ke myerror.txt. Jadi jika kita cat myerror.txt nanti akan muncul seperti ini. Ini ada home.txt, terus semua yang berkaitan dengan .txt akan muncul semua. Ini kelas 1 tadi yang kemarin, ini ada juga kelas 12, kelas txt, rmdirera.txt, semua dipanggil ke cat myerror, jadi dipindahkan ke myerror.txt. Coba kita lagi find name txt exec isi satu ini find missing argument to exec. Kita lanjut saja.
ke nomor 2, perintah which. Coba kita which user bin ls. Oh, ini untuk mencari file yang ada di user bin sama ls, dan kita perintahkan locat .txt. Kembalikan the font but can be installed with sudo install muklet. Oh, ya, saya tidak bisa. Lanjut saja ke grep, mencari teks pada file berjangkauan. Kita grep halo. Nah, ini untuk mencari teks yang berisi halo, yang berada pada file txt. Ini ada di byte.txt tadi, itu ada halo, terus kemudian halo.txt ada halo juga, seperti itu. Kita lanjut ke latihan yang nomor 1. Cobalah lakukan perintah berikut: cd pwd ls total ya, di semua ada 152 yang di file. Berikan cd dan kita pwd, kita cd lagi, jadi menjadi home, kita pwd home-nya ada 1, dan kita ls. Jika kita yang ls al di directory home, itu yang totalnya hanya akan menjadi 12. Tapi kalau kita ls ke al sebelum di home, itu ada 152 yang di masternya ini. Yang ini hanya di home, dan kita cd, kita pwd lagi, oh cuma ada bin, kata ls, yang ada di bin ini ada total 587.344. Mantap, mantap yang di bin ini. Kita coba lanjut lagi ke cd lagi. Ini sudah ada ls cd pwd kita cd lagi, terus kita pwd lagi, jadi urutkan, terus kita ls lagi. Oh, ini masih sama. cd dc too many argument. Kalau di etc sampai seperti ini, too many argument. Oh, nggak bisa error. Oh, gini, salah. cd etc no such file or directory. Oh, nggak ada di etc, malah tidak ada direktorinya malah. Salah ini kayaknya. Salah aku tadi.
ls in al, kita mau timur banyak sekali. Kita quit, terus kita cat, kita cd, kita pwd. Terus yang kedua, lanjutkan penggunaan pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Telusuri direktori bin, user bin, sbin, tmp, dan boot. Coba kita. Yang pertama kita yang bin. Kita coba cd bin. Kita ls. Di ls banyak sekali. Ada kipas bd, ada banyak sekali nih. Dan kita yang di user bin, kita cd di, kita kembali lagi dulu, kita cd user kemudian bin, kita ls. Juga banyak sekali ini. Dan new grab, Davusmo. Nah ini biasanya yang di sini seperti ini. Ini file-file link. Ini juga ya biasanya link ini. Banyak sekali. Dan kita cd lagi, kita pwd, kemudian pembuka. Salah. Kita cd user bin, kemudian kita pwd. Nah ini user bin, dan kita cat user bin, nggak bisa, ini directory karena directory jadi nggak bisa. Kemudian kita keluar dari sini, kita cd upload dulu. Kita lanjut yang ke sbin, coba ya, cd sbin, dan kita ls. Wow, banyak kali. Kemudian kita pwd. Nah ini sbin, dan kita cat sbin. Nah ini juga nggak bisa karena ini directory. Kita lanjut ke tmp. Berarti cd tmp, ls. Isi dari tmp seperti ini. Config error nzclkd seperti ini. System private color services. Kita pwd benar di tmp. Coba kita cat tmp, apakah bisa. Juga bisa karena tmp directory.
kita keluar, kita ke boot sekarang, cd boot. Kemudian kita ke ls, di boot semakin sedikit, dan kita pwd boot benar, kita cat, juga nggak bisa karena ini directory. Jadi dari analisa itu perintah cd itu digunakan untuk masuk ke salah satu directory. Terus kemudian perintah ls itu untuk menampilkan isi dari directory tersebut. Lalu untuk melihat directory yang sedang aktif itu menggunakan perintah pwd, dan perintah cat itu untuk menampilkan tipenya, yaitu directory. Setiap directory itu tersebut memiliki setipe data yang berbeda-beda. Jadi yang ini kan di cat nggak bisa semua karena is directory, cat is bin directory, seperti itu. Jadi cd itu untuk agar ini loh, agar ada seperti untuk masuk cd itu. Terus baru kita ingin menampilkan yang sudah kita masuk tadi. Jadi kita akan menampilkan yang tmp ini, akan menampilkan semua jebret. Setelah itu di pwd itu perintahnya, pwd petikan itu tmp bener gitu. Kita lanjut ke nomor 3, telusuri direktori dev, identifikasi perangkat yang tersedia, identifikasi ttj terminal, ada ketik UMI, siapa memilih ttj Anda, gunakan ls-1. Langsung saja kita ke cd dan dev, dan kita UMI Lutfa benar, dan kita ls -1. Perintah cd dev pada dev ini digunakan untuk memasuki directory dev. Terus kemudian itu dilanjutkan dengan perintah UMI ini. Nggak bisa. Dengan perintah UMI ini yang untuk melihat user yang sedang aktif. Nah, itu yang sedang aktif kan itu saya, Lutfa itu. Yaitu untuk menampilkan semua isi dari directory atau dev menggunakan perintah ls-1. Nah, ini perintah untuk menampilkan data tadi. Nah, itu isi dari dev itu banyak semua ini. Ada vs vc vc sa2, ada banyak sekali ini. Duh, kok nge-lag. Oke, kita keluar dulu aja. Clear. Yang nomor 4, telusuri directory atau proc, tampilkan isi file interrupt device, CPU info, meminfo, dan uptime menggunakan perintah cat. Dapatkah Anda melihat mengapa directory proc disebut pseudo list system yang memungkinkan akses ke struktur data kernel? Kita coba cd proc. Kita buka ls tadi interrupt
as interrupts benar. Kemudian kita cat interrupts nah ini banyak sekali itu. Kemudian kita file interrupt tidak bisa buka interrupt. Terus kita cat lagi kan tadi interrupts device sama kabu info. Kita cat kabu info kabu CPU info. Ini info dari CPU-nya, ada prosesor 0, vendor ID-nya Titanic AMD, benar. CPU family-nya 23, model 96, model name AMD Ryzen 7 4400 bit Radeon graphics. Ini dari CPU saya yang saya gunakan ini di laptop saya. Kemudian kita cat lagi cat memory info mem info. Nah ini memori yang digunakan, memori total ada segini, terus memori free-nya ada segini, value tersedianya ada sini sebesar ini, buffernya segini, change-nya ada segini, lengkap berarti. Dan kita cat uptime kemudian itu analisa kita. Jadi gini, perintah cat yang digunakan untuk melihat isi dari suatu file. Jadi kita cat dari semua ini kan nanti untuk melihat file dari meminfo. Jadi isinya untuk info dari memori, ada memori totalnya segini, memori free-nya segini gitu. Terus file interrupts itu berisi tentang proses apa aja tuh yang terjadi saat ini, ya tadi yang atas tadi. Kemudian file device itu berisi tentang device yang sedang aktif, kayak mana tadi device. Nah ini yang sudah aktif ada banyak, ada memori, ada ada VCS, input, ada banyak. Kemudian ada file mem info itu sebelum mem itu ada CPU info. Itu untuk melihat info dari CPU dan prosesnya saat berlangsung. Nah seperti tadi ada AMD tadi, terus ada file mem info ini yang memori, sudah file uptime itu untuk mengetahui ini, untuk mengetahui informasi tentang lama sistem berjalan setelah terakhir di reboot atau mati. Terus gini, lama juga. Kita lanjut ke nomor 5. Ubahlah direktori home ke user lain secara langsung menggunakan cd username. Oke, kita keluar dulu. Kita ke cd, kemudian cd
kemudian kita ke CD, lupa. Enggak. Gak bisa ya. Kita PBD. Benar. Jadi kan keadaan awal di direktori proc tadi kan direktori proc, terus itu kemudian dengan menjalankan perintah cd ini, kemudian Lutfa itu usernya itu digunakan untuk berpindah ke direktori lain. Jadi perintah pbd ini untuk mengecek keadaan kita sedang berada di direktori. Jadi akan jika kita pbd ini akan muncul home Lutfa gini. Yang keenam, ubah kembali ke direktori home Anda. Oke. cd titik akan menjadi home, kemudian kita pwd. Nah, ini kan untuk kembali ke home-nya kan tinggal cd ini akan menjadi kembali ke home lagi. Yang ketujuh, buatlah sub direktori work dan play. Oke, kita buat mkdir. cd dulu kembali ke home, mkdir work play, dan kita rs apakah ada work play ini play sama work tapi work tuh gak apa-apa, work aja. Kemudian hapus subdirektori work. Oke, kita hapus. Kita tinggal rmdir. Tadi work gini. Kita coba ls. Apakah ada? Oh, sudah nggak ada. Tadi di sini di atas Z sekarang sudah hilang. Jadi sudah kehapus. Kemudian yang ke-9, copy file etc passwd ke direktori home Anda. Jadi kita kopikan etc passwd ke direktori home Anda. Kita lakukan etc passwd ke home, kemudian Lutfa kita coba ls. Nah, jadi ini udah ada. Yang baru apa tuh? Musik ID rumah hello picture play. Oh, ini yang baru public data play picture passwd. Ada benar, passwd ada. Kita lanjut nomor 10,
pindahkan ke sub directory play. Oke, jadi pas WD kita pindahkan ke home, move dulu deh, move pas WD kita pindahkan ke home, kemudian ke build file, kemudian ke play. Coba kita ls-nya yang home lupa play. Nah, oh HPM apa tuh? Home lupa play. Lupa play. Oke. Nah, ini di play sekarang sudah ada pas WD. Oke, mantap. Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11, ubahlah ke subdirektori play dan buat simbolik link dengan nama terminal yang menuju ke perangkat TTY. Apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat TTY? Oke, kita coba. cd play. Kemudian kita ln ns untuk mengetahui nanti linknya mana terminal. Tidak bisa, kita ls terminal tidak ada kah? Terminal no such file directory. Oke, coba kita buat dulu terminal, kemudian kita ls ns terminal terminal. Iya, terminal nggak ada ya. Lanjut aja ke nomor 12. Buatlah file bernama hello.txt yang berisi kata hello world. Dapatkah Anda gunakan cp menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Kita coba. Ternyata tadi bisa. Sudah. Upload dulu. Kita echo kata hello world, kemudian kita masukkan ke hello.txt. Kok masih di kan tarik dulu rm hello.txt, kita cd dulu dan echo hello world. Dan kita masukkan ke hello.txt. Setelah itu kita ke copy hello.txt, kita ke copy terminal, kemudian cat terminal. Lah, oh hello, salah. Kita cp
halo, artinya pakai h, halo.txt ke terminal, dan kita hapus dulu ya, rm cd oke. Oh, setelah kita ke terminal, hello world, nah, pusing-pusing, bisa ya. Kita lanjut ke nomor 13, copy hello.txt ke terminal, apa yang terjadi? Oke, kita clear dulu. Jadi kita copy halo.txt ke home, kemudian tadi ke terminal, apa yang terjadi? Lupa, kemudian terminal. Lah, kok bisa? Punya saya kok bisa mana? Coba guys, ls home lupa live terminal, ada hello.txt. Kita lanjut ke 14, masih directory home, copy ke seluruh directory play ke directory bernama work menggunakan simbolik link. Oke, kita lm, kita linkkan tadi home, terus lupa, terus fly terminal, provide access home, no such file or directory. Ada yang kurang kan? Oh, ini bu ln home lupa play terminal, dan kita home lagi, kita ke home, nggak bisa valid akses. Oke, kita lanjut saja. Hapus directory work dan isinya dengan satu. rm main rf home lupa terus work TLS. Jadi
Untuk menghapus direktori dapat menggunakan perintah rm, kemudian rf, kemudian direktori yang ingin dihapus, di mana letaknya, home, terus user di work. Ini work sudah jadi nggak ada ini. Oke, baik. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.